Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di channel Cak Munir Edu. Yang kali ini membahas tema tentang pressure vessel. Pressure vessel pada kuliah di jurusan teknik perpipaan dengan mata kuliah perancangan bejana tekan. Alhamdulillah kita sudah sampai di detik-detik akhir materi penghabisan kita, yakni dua materi, strength of attachment, joining, opening to vessel. Nah, apa intisari dari materi terakhir kita ini? Di materi kita ini kita akan membahas tentang strength of attachment, kekuatan sambungan antara nozzle to vessel jika nozzle dipasang pada vessel. Kemarin sudah kita bahas, dan pemasangan itu bisa jadi ada dua. Yang pertama yang model A. Model A itu jika joinnya adalah join ya without reinforcing pad, tanpa reinforcing pad di dalamnya. Artinya setelah kita hitung reinforcingnya, ya kita hitung seperti di materi sebelumnya, perlu atau tidak reinforcing pad. Nah, kalau sudah baru kita masuk di pembahasan berikutnya di strength of attachment. Nah, jika ternyata hasil kalkulasi kita di yang sebelumnya ya tidak memerlukan reinforcing pad atau without reinforcing pad, maka nanti model pertama ini yang akan kita bahas. Jadi kalau tidak ada reinforcing pad, maka possible pad of fill, kemungkinan jalur patahan pada material itu ada dua, jalur satu di sini, jalur kedua ke sana. Nah, jalur satu through satu-satu dari sini ke sana. Nanti di sini ada apa saja? Misal ada fillet sama nozzle wall ini. Misalkan untuk yang jalur 2 berarti mungkin di sini ada fillet, di sini ada groove-nya. Ya, ada kemungkinan tergantung desain sambungan kita. Makanya sebelum masuk ke sini, bab tentang bentuk joinnya itu harus clear dulu, agar nanti tidak mengalami perubahan saat setelah selesai di reinforcing kemarin, kemudian di sini lu gambarnya kok berubah lagi, tidak bisa, harus tetap sesuai dengan hitungan yang pertama. Yang kedua adalah jika ada reinforcing pad, ada plat tambahan di sini. Ini dilakukan saat besarnya jumlah available area kurang dari area required-nya, atau sigma A1 sampai dengan A4 lebih kecil dari A-nya, maka ada tambahan ARP ini. Nah, jika ada ARP bentuknya yang B ini, ya, possible pad of fill-nya ada 3 jalur. Satu yang ke sana di pad ini sampai ke nozzle wall, yang kedua dari atas ke bawah, yang ketiga belok dari pad ke sini baru ke vesselnya. Ini jalurnya mohon diperhatikan ya, 1, 2, 3-nya ini selalu. Jadi yang kita bahas ya ini saja, 2. Nah, sebelum kita bahas ke sana, maka kita lihat dulu ya strength of attachment joining opening to vessel ini. At the attachment joining opening of vessel, failure may occur through the well or nozzle neck in the combination shown in figure A atau B. Jadi kemungkinan attachment itu ya join vessel to nozzle to vessel itu bisa jadi mengalami kegagalan. Kegagalannya bisa jadi terjadi pada las-lasan or nozzle neck dalam kombinasinya seperti yang ada di gambar A atau B. Jika joinnya itu bentuknya tanpa reinforcing pad seperti A,
ada 2 jalur kemungkinan patahnya, 1 atau 2. Tetapi kalau ada reinforcing pad-nya jadi 3 jalur. 1, 2, dan 3. Nah, the strength of weld and the nozzle neck in this combination shall be at least equal to the smaller of. Jadi kekuatan dari lasan dan nozzle neck pada kombinasi model ini ya shall be at least equal to the smaller of. Jadi harus kurang lebih sama dengan dari yang terkecil di antara dua berikut ini. Pertama, the strength in the tension of cross-sectional area of the element of reinforcing being considered. Yang kedua, the strength in tension of area A dikalikan TR less the strength in tension of the excess of the wall, the vessel wall A1. Nah, nanti akan kita cari hitung-hitungannya ya. Sebelum kita masuk ke dalam model kalkulasinya, berikut adalah hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Ya, allowable stress. Ya, the allowable stress value of weld is the stress value of the weaker material connected by weld multiplied by the following factor. Jadi jika ada sambungan, maka ada faktor pengalinya, tergantung bentuk dari sambungannya. Misalkan groove weld tension. Ya, ini mohon diperhatikan, groove weld tension. Nah, groove weld tension itu yang mana itu groove weld tension? Groove weld tension itu adalah sambungan yang terjadi pada shell to nozzle dengan adanya groove. Misalkan begini, kalau saya gambarkan. Nah, groove weld tension itu misalnya begini. Saya punya shell, kemudian ini nozzle-nya. Nah, groove yang ini. Nah, model ini yang bawah ini adalah model groove weld tension. Nah, ini saya arsir. Nah, yang bawah ini adalah groove weld tensionnya. Yang ini fillet weld. Nah, tadi disebutkan jika ada groove weld tension, maka faktor pengalinya 0,74. Jika fillet weld shear, mana fillet weld shear? Seperti yang tadi itu. Nah, ini fillet weld shear. Bisa jadi nanti kalau ada reinforcing pad, di sini ada padnya, ada fillet, maka fillet itu faktornya juga besarnya sama dengan 0,49. Kemudian groove weld shear 0,6. Nah, kemudian nozzle neck in the shear atau nozzle wall shear 0,7. Nozzle wall shear yang mana? Nozzle wall shear itu adalah stres geser yang terjadi pada dinding dari nozzle-nya. Nah, Pak, yang groove weld shear yang mana? Groove weld shear itu jika sambungannya begini. Misalkan saya punya nozzle bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada sana groove weld shear itu jika ada join seperti ini nozzle-nya, bentuknya sudah seperti ini. Kemudian di sini ada groove, dipasang groove-nya begini.
Begini, terus ke sana. Nah, ngelasnya di sini, di las. Maka join yang seperti ini disebut dengan, ya, ini disebut dengan, ya, groove well shear. Groove well shear. Faktornya berapa faktornya? Untuk faktornya groove well shear sama dengan 0,6. Jadi modelnya paling ada 4 ini ya. Pasti ada. Jika rancangan sambungan sampean ada tensionnya, groove well tensionnya faktornya 0,74. Jika ada groove well shear faktornya 0,6. Jika fillet 0,49, nozzle wall-nya 0,7. Biasanya kemungkinannya itu yang paling banyak desain itu modelnya ada 3. Yang paling banyak ada filletnya, ada nozzle wall. Groove well tension kadang ada, kadang tidak. Groove well shear jarang sekali ada. Ya, itu yang sering kita pakai. Nah, dalam kalkulasinya nanti, contoh di sini ada contoh example 4. Ya, bentuk joinnya, nozzle to cell-nya ada fillet, ada groove well tension. Tidak ada inside projection. Oke ya, paham bentuk sambungannya. Di sini ada contohnya, misalkan sudah dihitung A-nya berapa, A1-nya berapa, DO-nya ini adalah data dari nozzle-nya berapa. Di rata-rata ini adalah DO plus DI dibagi 2. Allowable stress of vessel-nya 20.000, allowable stress of nozzle-nya 17.100. Berarti ini nanti ada faktor R. Thickness of nozzle-nya 0,432, kemudian thickness of vessel wall-nya 0,5, fillet well-nya ukurannya 0,375. Nah, perhatikan sekarang. Pertama adalah check the strength of attachment nozzle load to be carried by well. Jadi untuk ngecek kira-kira kekuatan sambungan nozzle load yang mampu ditahan oleh las-lasan itu berapa. Di sini tulisannya load to be carried by well. Ya, kira-kira berapa beban yang mampu ditahan oleh joinnya ini. Untuk yang bentuknya without reinforcing pad, maka rumus untuk menghitung load to be carried by well, rumusannya A min A1 kalikan S. Ya, tentunya A-nya dihitung seperti yang di depan. A sama dengan D kalikan TR. A1 sama dengan bla 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 dan seterusnya. Ya, ini sudah kita lakukan perhitungan yang kemarin. Datanya ini adalah data matengan saja. Kita dapatkan join nozzle to vessel-nya itu mampu menahan gaya atau beban sebesar 38.260 pound. Nah, sekarang karena di sini ada 3 jenis, ada fillet, ada groove well tension, dan satu lagi ada nozzle wall. Nah, setelah ngitung load to be carried by well, berikutnya adalah menghitung stresnya. Ingat stres. Stres itu adalah besarnya faktor dikalikan dengan nilai lobelnya. Misal, di sini ada stress value of well. Untuk fillet well shear, ya fillet well shear di sini. Ya, berarti nanti fillet well shear-nya faktornya, ingat, faktor fillet adalah 0,49. 0,49 kalikan 20.000. Apa itu 20.000? 20.000 adalah allowable stress of vessel-nya. Ya. Kemudian groove well tension. Groove well tension ingat faktornya 0,74 kalikan dengan allowable stress of vessel. Kemudian stress value of nozzle wall shear. Maka faktor dari nozzle wall dikalikan dengan allowable stress of nozzle-nya. Sehingga kita dapatkan nilai stres. Ya, nilai stresnya.
Stressnya masing-masing sudah kita dapatkan. Nah, untuk menghitung strength-nya yang mampu ditahan, maka terminologi strength of weld and nozzle neck di dalam perhitungan ini adalah babnya kemampuan menahan beban. Sehingga kalau di sini arahnya ke load, maka strength itu sama dengan besarnya stress dikalikan dengan A-nya. Ingat rumusnya, stress sama dengan strength sama dengan P per A. Nah, misalkan di fillet weld shear, ya gambar fillet weld shear-nya nih. Maka A-nya adalah PDO per 2. PDO per 2 ini apa ini? Ya, dikalikan TN, thickness of nozzle-nya, di fillet weld shear sama PDO per 2 kalikan wet leg-nya, kemudian dikali dengan fillet weld shear stress-nya. Ya, PDO, Ingat, kita ngitung PD itu kan keliling lingkaran ya, keliling lingkaran, karena separuh PDO per 2 dikalikan dengan nilai wet leg-nya. Ini A dikalikan stress sama dengan load atau strength-nya. Untuk nozzle wall shear PDM, ingat PDM itu adalah diameter min atau rata-rata. Dari mana? Dari DO ditambah DI dibagi 2 dikalikan thickness of nozzle-nya dikalikan dengan stress-nya. Stress-nya berapa? Nah ini. Sehingga kita dapatkan load-nya 50,262 pound. Sekarang curve tension. Ingat curve tension yang ini. Areanya adalah PDO per 2 kalikan T. T-nya apa ini? T-nya adalah T-nya vessel. Dikalikan stres yang terjadi pada curve weld tension-nya. Sehingga kita dapatkan nilai load-nya atau strength-nya 77,008 pound. Nah, setelah itu baru dihitung possible path of fill-nya. Ingat, jika bentuknya tanpa reinforcing pad ada 2 possible pad. Ya, pad 1 dan pad 2. Pad 1 itu jalurnya adalah, ingat, nih, pad 1, 1, berarti ada fillet sama nozzle wall. Ya, nozzle wall, fillet sama nozzle wall. Sehingga kita dapatkan fillet yang mana? Yang A. Berarti antara A dan B. 38,243 ditambah B 50,262. Berapa nilainya? 88,505 pound. Kemudian yang nomor 2, pad 2 adalah jalurnya jalur 2. Jalur 2 di sini berarti antara fillet sama groove weld tension. Ya, fillet ini ke bawah, thread ke bawah, fillet dan groove weld tension. Nanti akan kita dapatkan antara A dan C. A ini ditambah C. Kita dapatkan 115,251. Nah, untuk jalur 1 dan jalur 2 kita cek apakah nilainya itu melebihi dari batasannya. Batasannya mana? Bahwa batasannya adalah load to be carried by weld. Beban yang mampu ditahan oleh las-lasan itu minimum sebesar, nah ini 38. Jika sambungan kita possible path of fill-nya hanya menghasilkan nilai di bawah dari load to be carried by weld, pasti nanti akan kemungkinan patahnya di sini. Misalkan ternyata setelah kita uji through A dan B, jalur A dan B atau jalur 1 ini
dia mampu menahan beban 88 melebihi batasan sebesar 38. Demikian juga jalur 2, dia mampu menghasilkan ya kemampuan menahan bebannya sampai 115 atau hampir 4 kali lipatnya. Ini hampir 3 kali lipatnya. Artinya join vessel to nozzle untuk jalur 1 antara fillet dan nozzle wall sangat kuat. Antara fillet dan groove well tension sangat kuat, melebihi ya both pad are stronger than required strength 38260 pound. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk contoh nomor 1 without reinforcing pad. Semoga saudara bisa menyimak. Saya berharap ada pertanyaan di sini karena di sini perlu pemahaman lebih. Sehingga saudara perlu bertanya nanti ke saya ya melalui diskusi, bisa di komen atau di tempat Google Classroom-nya. Terima kasih. Selamat sore. Sudah menjelang maghrib, siap-siap mau adzan. Saudara segera ambil sarung yang laki dan mukena yang perempuan bagi yang muslim untuk segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk bersujud ya kepada Allah, beribadah kepadanya. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Terima kasih, semoga dimudahkan dan selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.